Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya di sini akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Studi Literatur Pengaruh Penerapan Budaya Sekolah Terhadap Pembentukan Karakter Disiplin Siswa. Dosen pengampu oleh Dr. Setio Eko Atmojo MPD dan Dr. Diniati Gularso SSI MPD yang disusun oleh saya sendiri Taskin Haryani NPM 171446224 Program Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta 2020. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu ada 3 bab, yaitu yang di bab pertama ada pendahuluan, yaitu ada latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, di bab 2 ada tinjauan pustaka, yaitu ada budaya sekolah, pembentukan karakter, karakter disiplin, kerangka berpikir, dan penelitian yang relevan. Kemudian di bab 3 ada metode penelitian, yaitu ada ruang lingkup dan segi peninjauan, dan langkah-langkah penelitian, yaitu mengumpulkan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Nah, di bab pertama ada pendahuluan, yaitu yang A ada latar belakang. Nah, di sini pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan karakter seseorang atau siswa. Nah, melalui berbagai jalur pendidikan, tidak hanya melalui proses pembelajaran formal, salah satu wujud pembentukan karakter adalah dengan melalui budaya sekolah. Nah, guru harus memberikan teladan yang baik kepada peserta didik supaya apa yang tercantum dalam kurikulum 2013 itu dapat terlaksana dengan tepat dan baik. Nah, hal ini berkaitan erat yaitu di mana guru sebagai tenaga pendidik sangat dibutuhkan guna membentuk karakter yang baik pada peserta didik. Nah, pendidikan karakter menjadi penting karena semakin menurun etika dan moral peserta didik dan semakin marak penyimpangan serta kenakalan pelajar seperti perbuatan mencontek saat ujian, malas, membolos saat jam pelajaran, terlambat masuk kelas, terlambat mengerjakan serta mengumpulkan tugas, tidak berpakaian rapi, terlambat sholat, tidak menjaga kebersihan, keindahan serta kenyamanan kelas, bahkan bisa menjadi bullying di sekolah. Nah, yang B ada identifikasi masalah. Nah, berdasarkan latar belakang, maka diidentifikasikan masalah sebagai berikut. Yang pertama, karakter siswa itu masih cenderung ke arah yang negatif, seperti perbuatan mencontek saat ujian, malas, membolos saat jam pelajaran, terlambat masuk kelas, terlambat mengerjakan serta mengumpulkan tugas, tidak berpakaian rapi, terlambat sholat, tidak menjaga kebersihan, keindahan, serta kenyamanan kelas. Nah, kemudian yang kedua, belum maksimalnya budaya sekolah dalam menghadapi masuknya budaya luar yang menjadikan perubahan karakter pada peserta didik. Yang ketiga, rendahnya motivasi penerapan budaya sekolah terhadap pembentukan karakter disiplin siswa. Nah, yang C ada batasan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Nah, hal tersebut dilakukan untuk memperjelas permasalahan yang akan diteliti agar lebih fokus dalam masalah yang ada. Karena budaya dibagi menjadi 3 kategori, yaitu keluarga, masyarakat, dan sekolah. Nah, maka penelitian ini berfokus pada budaya sekolah dan karakter tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya karena karakter terbentuk dalam budaya tertentu. Nah, kemudian yang D ada rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang dapat diambil adalah yaitu yang pertama, adakah pengaruh penerapan budaya sekolah terhadap pembentukan karakter disiplin siswa? Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh penerapan budaya sekolah terhadap pembentukan karakter disiplin siswa? Nah, kemudian yang E ada tujuan penelitian. Nah, tujuan dalam penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui adakah pengaruh penerapan budaya sekolah terhadap pembentukan karakter disiplin siswa. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan budaya sekolah terhadap pembentukan karakter disiplin siswa. Nah, kemudian yang F ada manfaat penelitian. Nah, ini manfaat penelitiannya itu ada 2, yaitu teoritis dan praktis. Nah,
Manfaat teoritisnya yaitu menambah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu pendidikan dan wawasan mengenai studi literatur, pengaruh penerapan budaya sekolah terhadap pembentukan karakter disiplin siswa. Nah, yang kedua ada manfaat praktis. Nah, itu yang A ada bagi peneliti. Nah, ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan bagi peneliti itu sendiri untuk mengetahui studi literatur, pengaruh penerapan budaya sekolah terhadap pembentukan karakter disiplin siswa. Yang B bagi pembaca. Nah, diharapkan pembaca dapat memperoleh pengetahuan tentang studi literatur, pengaruh penerapan budaya sekolah terhadap pembentukan karakter disiplin siswa. Nah, di bab 2 ada tinjauan pustaka. Yang A ada budaya sekolah, yaitu terdiri dari pengertian budaya sekolah, unsur-unsur budaya sekolah, karakteristik budaya sekolah. Kemudian yang B ada pembentukan karakter, yaitu ada pengertian karakter, ada pengertian pendidikan karakter, ada pengertian pembentukan karakter. Yang C ada karakter disiplin, yaitu ada pengertian disiplin dan indikator keberhasilan pelaksanaan pendidikan karakter disiplin. Nah, kemudian ada kerangka berpikir. Nah, budaya sekolah adalah ciri khas sebuah organisasi yang membedakan satu sekolah dengan sekolah yang lainnya. Nah, peran sekolah sebagai alat untuk menentukan arah apa yang harus dilakukan dan yang tidak harus dilakukan. Dan bagaimana seluruh anggota sekolah itu berperan dalam melaksanakan tugasnya, tergantung pada keyakinan, nilai, dan norma yang menjadi bagian dari budaya sekolah tersebut. Nah, dalam meningkatkan karakter sekolah harus dimulai dari intelektual sekolah itu sendiri, yaitu harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup sebagai budaya sekolah. Nah, keberhasilan sebuah lembaga pendidikan itu tidak hanya didukung oleh lingkupnya, sarana dan prasarananya, guru yang berkualitas, ataupun input siswa yang baik. Tetapi budaya sekolah sangat berperan terhadap peningkatan sekolah tersebut. Nah, kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah apakah budaya sekolah itu akan mempengaruhi karakter siswa. Kemudian ada penelitian yang relevan. Nah, menurut skripsi dari Liz Andari 2013 dengan judul Pengaruh Budaya Sekolah Terhadap Karakter Siswa, studi di SD Negeri Jumeneng Lor Melati Sleman, Yogyakarta. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara budaya sekolah dengan karakter siswa, di mana apabila budaya sekolah itu meningkat 1%, maka akan diikuti pula meningkatnya karakter siswa sebesar 0,384%. Nah, di bab 3 ada metode penelitian, yaitu ada ruang lingkup dan segi peninjauan. Nah, yang pertama ada ruang lingkup. Nah, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan atau literatur review. Penelitian ini dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dari jurnal-jurnal, buku, dokumentasi, internet, ataupun pustaka. Nah, metode penelitian kepustakaan ini merupakan rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penulisan. Y 2008 dalam Nur Salam 2016. Kemudian yang kedua ada segi peninjauan. Nah, aspek peninjauan peristiwa sejarah ialah peristiwa yang sering terjadi di masa lampau atau masa sekarang yang masih sering terjadi. Dari sinilah diperlukan kajian multidimensional tertulis. Nah, penulis menggunakan sekularisasi, liberalisasi, dan serta gagasan dan perspektif terbuka dan bebas. Nah, yang B ada langkah-langkah penelitian, yaitu yang pertama ada mengumpulkan sumber atau heuristik. Heuristik merupakan kegiatan mencari serta mengemukakan berbagai sumber yang diperlukan dalam penelitian. Nah, menurut Noto Susanto yang dikutip Sulasman 2014 halaman 108, heuristik berasal dari bahasa Yunani yaitu heuriske, ini artinya sama dengan to find. Yang berarti tidak hanya menemukan, tetapi mencari dahulu. Nah, pada tahap ini, kegiatan itu diarahkan pada penjajakan, pencarian, dan pengumpulan data sumber-sumber yang akan diteliti. Nah, langkah yang kedua ada kritik sumber atau verifikasi. Nah, setelah sumber terkumpul, tahap selanjutnya adalah verifikasi atau kritik sumber. Nah,
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyelidiki apakah data-data yang telah dikumpulkan itu merupakan data asli baik dari bentuk maupun isi dan upaya memilah sumber-sumber yang diperoleh untuk mendapatkan bukti yang sesuai berdasarkan masalah yang dijadikan topik. Nah, langkah yang ketiga yaitu interpretasi. Nah, setelah melakukan kegiatan kritik terhadap sumber yang sudah dikumpulkan, peneliti menempuh langkah selanjutnya yaitu interpretasi atau penafsiran sumber. Nah, tahapan ini merupakan tahapan pemberian makna terhadap data-data yang telah melalui tahap kritik menjadi fakta-fakta yang diperoleh dalam penelitian. Nah, upaya menyusun fakta-fakta itu disesuaikan dengan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian itu sendiri. Nah, setelah mengungkapkan fakta-fakta tersebut dirumuskan dan disimpulkan berdasarkan data yang berhasil diperoleh, maka kemudian fakta tersebut kemudian disusun dan ditafsirkan. Nah, suatu fakta dihubungkan dengan fakta yang lainnya, sehingga menjadi rekonstruksi yang memuat penjelasan yang mencakup berbagai masalah. Nah, langkah yang terakhir dalam penelitian ini yaitu ada historiografi. Nah, historiografi ini adalah historiografi atau merangkaikan fakta-fakta secara kronologis dan sistematis sehingga menjadi tulisan yang relevan. Nah, historiografi ini merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian yang telah dilakukan, layaknya laporan penelitian yang ilmiah. Nah, penulisan hasil penelitian ini hendaknya itu dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian dari awal fase perencanaan sampai dengan akhir atau penarikan kesimpulan. Nah, terima kasih. Sekian presentasi seminar proposal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.